Kalau gini Ustaz, ini kan kita kan diskusi biasa ya kan Ustaz ya. Gini, Ah, kan bahasa saya nengok tuh kalau di ajan tuh Ustaz ya. Tiada Tuhan selain Allah selain itu Allah, gimana? terus Nah, gimana itu maksudnya Ustaz? baik. Jadi begini, Bang. Tidak ada Tuhan selain Allah. Anda tanyakan itu kan? Iya, iya. Baik. Bang, yang namanya Tuhan itu tidak ada selain Allah. Yang ada hanya Allah. Kalau Tuhan itu bisa dibikin-bikin oleh manusia. Tiang listrik pun bisa jadi Tuhan. Bisa jadi ilah gitu. Pohon pisang bisa jadi ilah. Atau orang kudus bisa jadi ilah. Tidak ada Tuhan-Tuhan seperti itu yang patut atau hak yang disembah kecuali Allah yang berbeda dengan makhluk gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau untuk masalah tidak ada Tuhan, betul tidak ada Tuhan di muka bumi ini. Kecuali Allah yang menciptakan langit dan bumi. Gitu maksudnya. Ada sebuah ayat di ayat Al-Quran kami yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi yang dinamakan Tuhan itu hanyalah kepada Allah dan bukan ada di dunia. Tapi Tuhan itu satu-satunya pencipta alam semesta, langit dan bumi, dan yang mengatur seluruh makhluknya. Itu yang dimaksud la ilaha illallah, tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah, la syarikalah. Gitu Bang. Oke, oke. Jadi kalau ada abang ada melihat di muka bumi ini agama, oh Tuhannya bentuknya kayak gini, bukan, udah bukan. Bukan Tuhan yang hak yang patut disembah, atau mereka menuhankan patung, atau menuhankan manusia, atau menuhankan tiang listrik, atau menuhankan roh, atau menuhankan dedemit, atau nenek moyang, atau leluhur. Itu udah salah gitu. Iya, iya, paham, paham, paham. Oke, Pak Ustaz. Berarti di Islam kan makanya sama gini Pak Ustaz ya. Kalau di kami ini kan nanti saya ada satu ayat nanti Pak Ustaz ya. Kan kalau di Islam itu kan kita mau tahu Pak Ustaz ya, alasan mereka kalau di Islam itu kalau mereka ke sembayang lah atau namanya Pak Ustaz ya. Itu tidak pakai musik itu gimana Pak Ustaz? Memang tidak boleh kah atau diharam kah atau gimana itu Pak Ustaz ya? Oh, jadi begini Bang, di dalam agama Islam itu ketika dia melaksanakan ritual ibadah itu dituntun oleh dalil dan contoh dari nabinya. Gitu, nggak bisa sembarangan melakukan contoh dari nabi. Nabi tidak pernah mengatakan atau mencontohkan bahwa di masjid itu ketika sholat pakai musik. Iya. Nggak ada. Dalilnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nabi angkat takbir kami ikut. Nabi ruku kami ikut. Nabi sujud kami ikut. Jadi yang namanya ritual ibadah itu ada tuntunannya. Bukan dibikin-bikin sendiri oleh manusia di luar tokoh keagamaannya. Maka kalau ditambah-tambahkan atau diubah-ubah Bang, di dalam agama Islam itu namanya bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Gitu. Tapi kalau secara agama itu Pak Ustadz, apakah itu istilahnya tidak bolehkan atau diharamkan atau gimana Pak Ustadz? Jadi ada Bang, semua di dalam agama itu, di dalam agama Islam khususnya itu diatur Bang. Untuk masalah musik, untuk masalah keadaan dan tempat, melalui nama ilmu namanya fikih gitu. Fikih Islam. Atau banyak literasinya. Jadi seperti itu. Kalau tidak diperbolehkan, ya memang tidak diperbolehkan ritual ibadah memakai musik. Gak boleh gitu. Coba lihat contoh para nabi terdahulu. Ya, adakah Nabi Abraham bermusik ketika dia menyembah Tuhan? Adakah Nabi Musa juga seperti itu? Adakah Yesus mencontohkan seperti itu? Adakah Nabi Muhammad mencontohkan seperti itu?
Kan nggak ada. Makanya di Islam juga nggak memakai apa itu musik dalam ibadah. Nggak dikenal gitu. Jadi contoh para nabi, yang mana contoh para nabi sujud. Ya kita sujud. Jadi seperti itu. Ada tuntunannya gitu Bang. Jadi nggak bisa kita mengada-adakan ibadah itu